Mungkin di Indonesia kita sering dengar ya, Hong Samdan, Hong Samdan. Tapi banyak loh yang nggak tahu. Soalnya banyak kan orang taunya itu hemohim gitu. Nah, padahal ginseng ini adalah dari dulu itu kalau misalnya Korea, oh, ini gede ini. Kalau Korea itu kan maksudnya sebelum ada hemohim ya. Kalau Korea itu apa? Biasanya yang terkenal adalah ginseng gitu loh. Pasar ginseng di Korea itu gede banget gitu sampai katanya dari luar negeri itu diekspornya itu banyak gitu loh. Nah, emang sekarang lebih besar ekspor untuk hemohim gitu kan. Nah, ginsengnya Etomi di Etomi juga ada ginseng. Nah, kita kan mungkin ada yang ginseng mania ya, ginseng mania dia maunya minumnya ginseng. Nah, kita bisa menawarkan ginsengnya Etomi ini. Apa sih perbedaannya dengan ginseng-ginseng yang lain? Nah, ginseng Etomi ini dia sampai mendapatkan hak paten itu sampai dua loh. Ini hak patennya terhadap teknologinya ini gitu loh. Terhadap teknologinya itu seperti apa sih? Nah, kalau kita lihat itu kan ada tank-tank begini kan. Kalau apa namanya ginseng itu kita punya ginseng itu gimana? Kita punya ginseng itu kan bentuknya butir-butiran gitu ya, butir-butiran. Butir-butirannya itu pembuatannya tuh sangat spesial. Jadi di dunia ini cuman ada di Atomi aja. Cuma ada di Atomi gitu loh. Nah, jadi ginsengnya itu gimana kok bisa dibuat bulat-bulat gitu kan biasanya kalau kita mikir kalau buat bulat-bulat itu kan apa namanya harus dicampur kayak tepung atau apa gitu kan. Nah, ini enggak 100% ginseng gitu, tanpa campuran bahan lainnya. Jadi di dalam tank ini dimasukin ginsengnya sekitar 200 kiloan. 200 kilo, nah dia itu apa? Dihancurkan, dimasukkan ke sini ginsengnya, terus diputar dengan udara hangat. Di dalam situ diputar, terus kayak berputar-putar-putar. Nanti lama-lama dia akan membentuk selama 36 jam, itu dia akan membentuk butiran-butiran kecil gitu loh, butiran-butiran kecil. Nah, dulunya butiran kecilnya itu adalah 1,2 sampai 1,7 milimeter. Nah, tapi pengen meminta dikecilkan lagi gitu. Jadi sekarang ukurannya adalah 0,8 sampai 1 milimeter. Nah, kenapa dibuat kecil butiran-butiran gitu kan kalau kita lihat ya ginseng itu apa sih akar ya, kayak akar tumbuhan, ya kan? Nah, semacam akar-akar begini biasanya tembok selnya itu keras gitu loh. Jadi susah untuk menyerap itu susah gitu loh. Nah, tapi kalau dibikin biasanya kan diolah itu biasanya ginsengnya itu dicampur dengan apa bahan-bahan lain. Nah, kalau misalnya 100% ginseng supaya penyerapan dalam tubuh kita itu supaya lebih gampang itu bagaimana? Nah, dia sampai melakukan research dan menemukan cara ini gitu loh. Nah, jadi dari bahan ginsengnya itu kelembapan. Jadi ginseng itu kan maksudnya hongsam itu dia ada pasti ada kandungan airnya. Nah, kelembapannya itu bisa dihilangkan sampai airnya tuh di bawah 7%. Jadi benar-benar dikit gitu. Biasanya di tempat lain walaupun dikeringkan sampai dikeringkan gimana pun juga setidaknya airnya atau kelembapannya tuh paling rendah tuh sampai 30-40% tuh udah paling rendah. Tapi di Etomi itu kita benar-benar bisa sampai hilang airnya di bawah 7%. Jadi konten padatnya adalah 93%. Benar-benar pekat gitu loh. Benar-benar kalau kita makan itu ginsengnya tuh berasa benar-benar pahit gitu ya, benar-benar berasa banget gitu loh. Nah, kalau di ginsengnya ini kita hanya menggunakan 100% ginseng yaitu kalau dia puntirannya kan kecil-kecil gitu. Nah, di dalam sini itu 97% ginseng, ginseng yang tadi buletan, terus di luarnya dikasih ginseng bubuk itu 3% gitu. Nah, hmm, terus kemudian Etomi menggunakan ginseng 4 tahun ya, 4 tahun. Kenapa menggunakan ginseng 4 tahun? Karena menurut penelitian itu ternyata antara 4 tahun dan 6 tahun itu saponinnya itu nggak beda jauh gitu loh. Jadi kalau kita lihat ini kan misalnya yang 4 tahun saponinnya 4 tahun sama yang 6 tahun malah lebih
ketinggian 4 tahun gitu. Jadi kalau misalnya, ternyata katanya tumbuhan ginseng itu dia 4 tahun itu maksudnya dia udah mencapai paling tinggi gitu loh. Kemudian nanti dia akan menurun, berturun. Jadi kayak misalnya apa ya, kalau kita manusia itu puncak-puncaknya umurnya misalnya 50 atau 40, 50 gitu. Puncak tuh sampai situ dia akan menurun gitu loh. Nah, jadi paling bagus adalah ginseng 4 tahun. Jadi jangan dianggap, "Oh, saya maunya yang 6 tahun, lebih lama lebih bagus." Gitu sebenarnya enggak. Jadi untuk saponinnya yang paling bagus itu adalah 4 tahun, gitu. Nah, sedangkan, kalau misalnya yang ginseng 6 tahun yang malah nggak bagus itu karena apa? Kan ginseng itu ditanam perkebunan ya, kita kan nanam sendiri gitu kan. Nah, kalau misalnya 6 tahun maka apa, eee, kita kan harus kasih obat pestisidanya lebih banyak. Jadi dia mengandung obat pestisida itu lebih banyak daripada yang 4 tahun gitu kan. Karena dia 2 tahun tetap harus ditanam, terus habis itu karena kalau nggak dikasih obat gitu kan nanti dia akan apa, dimakanin apa, kayak serangga-serangga gitu kan. Nah, jadi paling bagus adalah menggunakan ginseng 4 tahun. Nah, gitu. Jadi jangan, beranggapan 6 tahun semakin lama semakin bagus, itu enggak. Nah, jadi kalau kita lihat ginseng putih itu, dia punya saponin itu cuma 25 jenis dan kalau di ginseng merah saponinnya lebih banyak. Nah, apa bedanya ginseng putih dan ginseng merah? Jadi ginseng itu mulainya dari putih, warna putih. Nah, terus habis itu ginseng putih ini dia karena misalnya banyak mengandung air, itu namanya susam. Nah, susam itu nanti diolah kulitnya dikelupas dan dikeringkan itu namanya beksam gitu loh. Nah, hongsam ini apa? Hongsam ini adalah ginseng putih ini kulitnya nggak dikelupas, kulitnya tetap ada, terus dia dikukus, dikeringkan berulang kali sehingga warnanya itu berubah menjadi warna merah gitu loh. Dan dalam proses ini sehingga meningkatkan kandungan saponin dari ginseng tersebut gitu loh. Ini adalah ginseng merah. Nah, jadi hongsam ginseng merah itu dia saponin saponin yang di dalam ginseng itu dibilang namanya apa? Ginsenoside. Makanya kan kita bilangnya ginseng gitu kan. Karena dia punya saponinnya itu namanya ginsenoside. Ginsenoside ini gabungan dari RG1, RB1 dan RG3. Nah, RG1 itu apa? Untuk kekebalan tubuh, daya ingat, anti lelah, antioksidan. Nah, RB1 ini kestabilan mental dan fisik, daya ingat, dan RG3 ini menghambat kayak peradangan, menghambat metasitas kanker. Jadi ini kandungan dari ginsenoside ini. Nah, ginsenoside itu katanya menurut data dari pengakuan dari Departemen Kesehatan di Korea itu 3 miligram aja tuh udah cukup gitu, udah diakui, oh ini adalah ginseng, udah diakui sebagai ginseng. Tapi di Etomi itu kandungannya sampai 20 miligram, jauh lebih tinggi ya. Nah, jadi Etomi punya Hongsamdan, ginseng itu teknologinya tadi yang dipatenkan dan dia menggunakan 100% ginseng dan ginsenoside-nya 20 miligram. Nah, kegunaan dari Hongsam ini apa sih? Kegunaan Hongsam itu yang diakui dari Departemen Kesehatan itu ada sebenarnya ada 5 ya, ada 5 yang diakui, yaitu pertama meningkatkan imunitas, kedua pemulihan untuk kelelahan, melancarkan peredaran darah, meningkatkan daya ingat, dan antioksidan. Itu yang diakui. Tapi fungsi dari si ginseng merah ini lebih dari itu gitu kan. Misalnya bagus untuk diabetes, terus bagus juga untuk menopause, bagus juga untuk stamina pria. Nah, terus juga bagus juga untuk memperkuat qi seperti meringankan gejala tenggorokan karena gangguan tubuh dan panas dalam. Juga bagus untuk limpa dan paru-paru gitu kan. Jadi banyak banget kegunaan dari Hongsamdan ini
Nah, Hong Samdan ini itu dia bentuknya kan kecil-kecil gini ya. Butirannya itu bisa dengan diseduh dengan air panas jadi kayak teh, terus habis itu atau bisa dimasak misalnya dengan hemohim dan Hong Samdan bentuk menjadi tim ayam. Nah, misalnya kayak anak-anak gitu juga bagus untuk makan kesehatan itu juga bisa, atau misalnya badannya lagi nggak sehat atau apa nih, kalau orang habis melahirkan apa dikasih ini gitu kan untuk capo ya, itu juga bagus. Nah, kalau kita bandingkan dengan ginseng-ginseng yang lain, ini juga bukan ginsengnya bukan 100% yang kayak Etomi ya. Yang terkenal itu yang suka dicari orang tuh yang mana sih, yang warna merah ini kan, yang warna merah, merek yang warna merah ini loh. Nah, nah, dia ini bentuknya yang ini adalah kayak cairan tapi udah dicampur-campur gitu dengan yang bahan-bahan lainnya bukan 100% ginseng. Nah, itu harganya itu sekitar 2 jutaan satu botol. Jadi ini untuk apa namanya? Untuk 2 bulan. 2 bulan jadi satu bulannya sekitar sejutaan. Nah, terus habis itu ini juga sekitar berapa ya ini 2 jutaan juga nih, 2 jutaan. Nah, terus habis itu ini untuk satu bulan ini eh hampir-hampir sama ya sejutaan. Pokoknya untuk sebulan sejutaan. Nah, Etomi berapa? Nah, jauh lebih murah, ya kan? Nah, terus ginsenoside-nya yang kita lihat, ginsenoside kan yang penting. Di dalam sini cuma 5,5 miligram, 6 miligram, 11,6 miligram, 11,6 miligram, dan Etomi 20 miligram. Paling tinggi ginsenoside-nya Etomi, paling murah produknya Etomi. Nah, jadi kalau kita misalnya sebagai konsumen yang pinter, kita memilihnya yang mana, gitu kan? Nah, jadi Anda bisa apa dengan pede yakin untuk menawarkan ginseng ini, Hongsam ini ke konsumen-konsumen Anda. 구독, 좋아요 눌러주세요.